Hai, selamat datang di Biblians. Ada beberapa orang, mungkin mereka orang Islam, yang berkomentar di channelku ini, dan mereka berkata bahwasanya Alkitab bukan firman Tuhan atau tidak mungkin berasal dari Tuhan, karena di dalam Alkitab ada memakai sudut pandang manusia dalam kepenulisannya. Jadi mereka bilang tidak mungkin, atau masa sih firman Tuhan itu pakai sudut pandang manusia gitu, ditulis dengan sudut pandang manusia. Beberapa komentarnya akan kutampilkan di sini. Mereka punya logika seperti ini. Kalau Alkitab memang firman Tuhan, maka sudut pandang Tuhanlah yang harus dipakai. Kalau Alkitab memakai sudut pandang manusia dalam kepenulisannya, berarti itu bukan dari Tuhan. Kira-kira logika mereka seperti itu. Lantas, apakah dengan adanya sudut pandang manusia dalam kepenulisan Alkitab menjadikan Alkitab ini bukan firman Tuhan, atau sudah pasti hanya karangan-karangan manusia? Apakah begitu? Jawabannya enggak. Kenapa? Mari kita perhatikan beberapa hal. Pertama, Alkitab memang ditulis oleh lebih kurang 40 penulis, dan semuanya adalah manusia. Kita sebagai orang Kristen nggak pernah malu mengakui itu. Kristen tidak pernah menyatakan kalau Alkitab berasal dari Tuhan secara fisik dan turun dari surga dengan sudah utuh atau jadi. Dengan fakta ini, maka bukan suatu hal yang mengherankan atau harus dipermasalahkan apabila Alkitab banyak memakai sudut pandang manusia dalam kepenulisannya. Karena memang penulisnya manusia. Sebaliknya, harus menjadi masalah besar adalah kalau ada satu kitab yang diklaim berasal dari Tuhan secara fisik atau turun dari sorga gitu, bukan ditulis oleh manusia, dan ternyata di dalamnya terdapat sudut pandang manusia. Itu baru masalah besar. Seandainya ada kitab yang diklaim seperti itu baru gawat. Karena katanya datang dari Tuhan secara langsung, secara fisik, secara tulisannya, tapi ternyata isinya sudut pandang manusia. Itu baru gawat. Jadi sebenarnya Alkitab itu karya Tuhan atau karya manusia? Bayangkan seperti ini. Ada sebuah perusahaan besar, dan suatu kali bos perusahaan itu berencana untuk melakukan kerjasama atau mengadakan kerjasama dengan perusahaan besar lainnya. Dan kemudian dia menyuruh sekretarisnya untuk menyampaikan pesan dengan menulis surat. Kemudian bos itu menyampaikan inti daripada apa yang mau disampaikan ke perusahaan tetangga tersebut, dan dia mempercayakan kepada sekretarisnya untuk mengetiknya. Nah, di sini kita lihat bahwa bos tersebut tidak mendiktekan kata per kata kepada sekretarisnya, melainkan dia hanya memberikan temanya, intinya, lalu sekretarisnya mengetik. Dan sudah pasti bahwa yang digunakan dalam pengetikan itu adalah kosakata, frasa, kalimat, dan sudut pandang si sekretaris, bukan si bos. Bos hanya menyampaikan intinya. Lalu saat surat itu selesai dan dikirimkan ke perusahaan tetangga, coba pikirkan apa tanggapan perusahaan tetangga tersebut. Apakah mereka akan berkata, ini surat ketikan sekretaris itu, bukan ketikan bosnya, nggak berlaku ini, robek. Apakah mereka akan merobeknya karena itu ketikan atau tulisan sekretaris dan bukan tulisan bosnya? Atau sebaliknya, mereka akan melihatnya sebagai surat dari bos perusahaan tetangga mereka? Orang bodoh macam mana yang akan menganggap itu sebagai pesan daripada sekretaris dan bukan pesan daripada bos perusahaan itu? Nah, kita semua tahu bahwa itu pesan dari bos tersebut, walaupun yang mengetik adalah sekretarisnya, dan tentu menggunakan sudut pandang sekretaris tersebut. Sama halnya dengan Alkitab. Alkitab memang ditulis oleh manusia, tapi inti dari tulisan tersebut diilhami oleh Roh Kudus dari Tuhan Allah sendiri. Jadi kalau kita mengerti cerita tentang perusahaan tadi, dan kalau hal itu masuk akal bagi kita, kenapa harus heran dan kenapa harus mempermasalahkan kalau dikatakan bahwa Alkitab adalah tulisan tangan manusia, namun intinya, inspirasinya berasal dari Roh Kudus? Apakah orang Islam yang menuding hal ini yakin bahwa kitab mereka tidak pernah memakai sudut pandang manusia dalam kepenulisannya atau di dalam isinya? Mari kita perhatikan satu kisah yang tertulis di Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 86. Demikian isinya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Di ayat tadi dikatakan bahwa matahari tenggelam atau terbenam di lumpur hitam. Apakah
ayat ini benar isinya, atau apa yang dimaksud di ayat ini. Kita semua tahu bahwa nggak mungkin matahari terbenam di lumpur hitam. Jadi bagaimana para sarjana Islam menjelaskan ini, para leader Islam menjelaskan ini? Apakah Quran salah soal matahari terbenam? Atau apa? Bukannya mereka yakin kalau tulisan dari Tuhan itu tidak boleh mengandung sedikit pun kesalahan? Lalu bagaimana dengan ayat tadi? Well, aku nggak mau sok tahu, aku nggak mau sok ngerti Al-Quran. Jadi mari kita dengarkan penjelasan dari leader atau orang-orang yang mengerti Al-Quran dengan baik. So what is meant by this? Some will criticize the Quran on this basis and say, well, it looks like the Quran is talking about a flat earth here, and then the sun actually descends into a sea in some place. But that's not what the Quran seems to mean. In fact, when we look at the Quran, we have to see the narrative within its context. And when the statement is given in the Quran that this person found the sun, he found the sun setting in the murky sea. This means that it's describing it from his perspective. From this person's viewpoint, from Dhul-Qarnayn's viewpoint, the Quran is setting in a muddy spring. That's how he sees it. If we see a sunset, that's how it appears to us. So it's not describing this as a matter of scientific fact that this. Well, Dr. Syabir Ali mengatakan bahwa ayat ini bukan penjelasan saintifik atau bukan penjelasan ilmiah. Jadi tidak bisa dipahami bahwa Al-Quran benar-benar mengatakan matahari terbenam di lumpur. Ayat ini menceritakan tentang perjalanan Zulkarnain. Dan saat dia sampai di suatu tempat itu, lalu dia melihat matahari terbenam di lumpur hitam. Nah, kenapa ditulis seperti itu? Kenapa isinya seperti itu? Karena itu adalah sudut pandang Zulkarnain. Zulkarnain lah yang melihat dengan matanya bahwa matahari seolah-olah terbenam di lumpur hitam. Itu tadi penjelasan Dr. Syabir Ali. Oke, aku di sini nggak mau menghakimi, aku bukan mau menuduh Al-Quran salah, Al-Quran tidak saintifik, Al-Quran tidak ilmiah. Nah, yang mau aku bahas ini cuma satu, yaitu tentang penjelasan kedua dokter tadi, Dr. Syabir Ali dan Dr. Zakir Naik. Dr. Syabir Ali dan Zakir Naik mengatakan bahwa itu sudut pandang Zulkarnain yang dipakai di ayat itu. Makanya isinya matahari terbenam di lumpur hitam. Itu semata-mata sudut pandang Zulkarnain, manusia. Jadi bagaimana dengan ayat di dalam Al-Quran itu? Sekali lagi aku nggak bilang Al-Quran, oh Al-Quran ini sesat, Al-Quran ini ngaco, masa salah secara sains, tidak tahu matahari terbenam bagaimana. Aku nggak bilang itu. Tapi aku hanya mau menunjukkan bahwa apa yang kalian tuduh Alkitab bukan firman Tuhan karena ada sudut pandang manusia dipakai. Aku hanya mau menunjukkan kitab kalian sendiri, bagaimana dengan ayat di Al-Quran itu. Nah, dengan logika yang sama, apakah kalian mau, kalian para oknum-oknum yang menuduh ini, apakah kalian mau dikatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari Tuhan? Karena di dalamnya terdapat sudut pandang manusia, di dalam isinya terdapat sudut pandang manusia, yaitu sudut pandang Zulkarnain tadi. Dengan logika yang sama, apakah kalian mau dikatakan seperti itu, dituduh seperti itu? Al-Quran bukan dari Tuhan. Apa kalian mau? Hal seperti ini juga bisa kita lihat di Alkitab. Dalam Yosua 10 ayat 12 dan 13, Yosua meminta kepada Tuhan agar matahari tidak bergerak dan berhenti di atas langit seharian penuh. Dan hal itu terjadi. Matahari benar-benar tidak bergerak seharian penuh dan diam di atas langit. Kita lihat tadi ayat di dalam kitab Yosua itu. Well, secara saintifik itu juga salah. Karena matahari memang tidak pernah berjalan mengitari bumi seperti itu. Kita yang mengitari matahari. Tapi kenapa di kitab itu ditulis begitu? Karena yang dipakai adalah sudut pandang Yosua, sang penulis kitab itu. Apa ini masalah? Ya enggak, karena kami mengakui, kami tahu bahwa Alkitab adalah tulisan manusia, karya tangan manusia. Memang manusia yang nulis. Ilhamnya, inspirasinya baru dari Roh Kudus, tapi manusia yang nulis. Dan tidak apa-apa, tidak masalah kalau Yosua berkata matahari akhirnya diam di atas langit. Padahal kita tahu matahari memang tidak pernah mengitar bumi. Tapi Yosua bilang matahari berhenti mengitar bumi dan diam di atas langit.
Nggak masalah, karena memang itu tulisan manusia dan yang dipakai perspektif Yosua, manusia. No problem gitu. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Bagaimana dengan ayat itu? Kalau kalian oknum Islam, aku katakan oknum di sini karena aku tahu tidak semua teman-teman yang Islam suka mengurusi kitab orang, kitab Kristen, usil, sok menuduh dan sebagainya, sok pintar, sok ngerti. Makanya aku pakai kata oknum Islam yang berkomen-komen di YouTubeku ini, di channelku dan mungkin di channel Kristen yang lain. Kalian bilang Alkitab bukan firman Tuhan. Masa pakai sudut pandang manusia? Berarti bukan dari Tuhan dong, bla 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 bla. Sekali lagi, bagaimana dengan ayat tadi? Atau kalian mau bilang penjelasan Dr. Syabir Ali dan Dr. Zakir Naik ngaco? Oke, kalau gitu jelaskanlah penjelasan dari kalian. Tentanglah, bantahlah penjelasan dari Dr. Syabir Ali dan Dr. Zakir Naik tadi. Well, itu aja mau aku bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang Islam, sekali lagi aku bukan menghakimi kitab kalian tidak ilmiah, kitab kalian ngaco tentang matahari terbenam, kitab kalian nggak ngerti sains dan sebagainya. Aku nggak bilang itu. Aku hanya mau menunjukkan kepada teman-teman oknum-oknum Islam yang menuding Alkitab bukan firman Tuhan karena katanya ada sudut pandang manusia di dalamnya. Sekali lagi, bagaimana dengan ayat tadi? Oke? Bagi teman-teman Islam, aku tahu banyak dari kalian yang tetap ingin berdamai saja, tidak mengusik-musik kitab agama Kristen, dan aku respect dengan itu. Makanya aku gak mau menuduh kitab kalian. Aku gak ada menuduh Al-Quran juga. Makanya aku pakai penjelasan dari scholar Islam, yaitu Dr. Syabir Ali dan Dr. Zakir Naik. Dan itulah penjelasannya. Silahkan bantah kalau kalian gak setuju para oknum-oknum tadi. That's it. Hai, terima kasih udah nonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, aku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Sampai sini video ini, dan seperti biasa, bye.